فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني الكرام رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan masih pada penyebutan akar-akar juga nasihat para ulama tentang peringatan dari mengambil ilmu dan belajar kepada ahli bidah, karena memang mereka ahli bidah kaum yang membahayakan kaum muslimin dengan syubhat-syubhat dan kedustaan-kedustaan yang mereka datangkan. Perumpamaan yang dibawakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala tentang ahli bidah sangat tepat. Mereka ibarat akrab, ibarat seekor kalajengking yang menyembunyikan kepala dan tubuhnya di bawah pasir, tapi ekornya siap mencari siapa saja yang bisa disengatnya. Kapan saja dapat kesempatan dia akan menyengat, baru menunjukkan mukanya. Nasallallahu alaihi. Kita lanjutkan. وقال شيخنا العلامة الناصح الأمين أسد السنة أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى كما في الثوابت المنهجية في جوابه عن سؤال ما ضابط المبتدع وأيهم أشد إثما العاصي أو المبتدع. Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala dalam risalah beliau Thawabit Manhajiyah yang berisi qadhiyah tentang beberapa jawaban dan kumpulan fatwa yang dibawakan oleh Syekh Kamal Al-Adani rahimahullah ta'ala. Dan di antara pertanyaan yang ada yaitu tentang apa itu dhabit mubtadi'. Nah, batasan ahli bidah itu apa? Dan siapa yang lebih besar dosanya, pelaku kemaksiatan ataukah ahli bidah? Qala hafizahullah al-mubtadi'u man ahdatha fid din ma laysa minhu. Seorang dikatakan mubtadi yaitu siapa saja mengada-adakan di dalam agama ini perkara yang bukan merupakan bagian dari agama tersebut. Waqad ra'ayna ba'du ahli waqad ra'ayna ba'd ahli al-'ilm yaqul alladhi yushibu fi mukhalafati al-furu' yuqalu lahu mubtadi'. Dan sungguh kami melihat sebagian ahli ilmi mengatakan kriteria mubtadi' adalah alladzi yushibu fi mukhalafatil furu', yaitu seorang yang banyak terperosok dalam penyelisihan terhadap perkara-perkara furu', perkara-perkara cabang di dalam agama ini juga dinamakan ahli bidah.
Walaupun penyelisihan dia alhamdulillah bukan pada pokok dari pokok-pokok ini. Kalau penyelisihan pada pokok-pokok agama jelas, tapi juga seorang yang menyelisih pada perkara-perkara cabang dengan penyelisihan yang banyak, nah maka juga bisa dikategorikan ahli bidah. Fayabda'u syakhsu ba'da bayanil hujjah wa daf'i syubhat. Dan seorang bisa dihukumi ahli bidah setelah penjelasan hujjah dan tertolaknya syubhat. Ini juga penting. Nah, hujjah harus ditegakkan, dijelaskan dengan sebaik mungkin sehingga tidak ada undur lagi. Kemudian syubhat juga butuh untuk diuraikan, ditolak, dipatahkan. Ini dua hal penting yang harus diwujudkan sebelum penetapan hukum tabdi'. Amma man yukhalifu fil usul walau fi mas'alatin wahidatin 'amdan wa qasdan, mithlu mas'alati ru'yah aw masail al-aqidah aw masail sunnah, kal qawl bil intikhabat aw al mudhaharat aw al hizbiyat, fa yuqalu lahum mubtadi'ah. Adapun siapa saja yang menyelisih pada perkara-perkara pokok dari pokok-pokok ahli sunnah, walaupun pada satu permasalahan saja dengan sengaja, amdan wa qasdan, ini dengan betul-betul kesengajaan dan memang dia menginginkan, tidak ada keterpaksaan, tapi dia menginginkan dari dia sendiri. Seperti permasalahan ru'yah misalnya. Masalah ru'yah maksudnya permasalahan apakah kaum muslimin melihat Allah kelak di hari kiamat. Nah, ini juga permasalahan pokok dari pokok-pokok prinsip ahli sunnah. Siapa saja mengatakan tidak, maka dia dihukumi ahli bid'ah. Tapi tadi setelah tegak hujjah dan ditolaknya syubhat, atau pada permasalahan-permasalahan akidah, atau pada permasalahan-permasalahan sunnah, menolak sunnah Nabi SAW setelah jelas baginya keabsahan itu dari Nabi misalnya. Kalau kawan bil intikhabat, contohnya juga seperti menyatakan tentang bolehnya pemilu, atau menyatakan tentang bolehnya melakukan demonstrasi, atau menyatakan tentang bolehnya bergolong-golongan di dalam agama ini, boleh berpartai-partai. Maka dikatakan pada bagi mereka, dihukumi mereka itu dengan mubtadi'ah ahli bid'ah. Fakadha ashabul jam'iyyat yuqalu lahum mubtadi'un walau ragimat unufuhum wa bima fihim Abul Hasan wa huwa min syarri mubtadi'atil hizbiyyin. Demikian pula ashabul jam'iyyah, yang keberadaan mereka alhamdulillah banyak memecah belah dakwah salafiyah. Di antara yang paling banyak dampaknya seperti Jam'iyah Ihya Ulturat, sudah turun di suatu negeri dengan bantuan-bantuan dana yang mereka berikan, kecuali dakwah salafiyah tercabik-cabik di negeri itu. Dikatakan kepada mereka bahwasanya mereka itu mubtadi'un, walaupun mereka tidak terima. Dan di antara mereka seperti Abul Hasan Al-Misri, dan dia termasuk sejelek-jelek ahli bidah dan jelek-jelek hizbiyun, yang ingin memasukkan dalam dakwah ini alhamdulillah pokok-pokok tadi. Qala wa amma ayyuhum ashaddu ithman, adapun siapa di antara mereka yang lebih parah dosanya,
Qala fal mubtadi'u bila syakkin, maka yang lebih besar dosanya qala yaitu ahli bid'ah tanpa ada keraguan. Kenapa? Nah, yatabajjahu bi bid'atihi wa ya'tabiru nafsahu 'ala al-haq. Karena dia berbangga-bangga dengan kebid'ahannya serta menganggap dirinya di atas kebenaran. Tidak ada perasaan bersalah, berbeda dengan pelaku maksiat. Wa anna man khalafahu fa huwa 'ala ghairil jada. Juga dia berkeyakinan siapa saja yang menyelisih dia, maka orang itu tidak berada di atas jalan yang lurus. Ini bahayanya bid'ah. Mengaku dia benar, berbangga dengan amalannya, dan menganggap dirinya di atas al-haq, yang lainnya salah. Padahal sebenarnya dia di atas bid'ah. Qala subhanahu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Maka sesungguhnya mereka itu tidaklah buta mata-matanya, akan tetapi yang buta adalah hati-hati yang ada di dada. Wa amal 'asi fayuqarru wa amal 'asi fayaqiru bi dhanbi wa yatlubu du'a wa yakhjalu min ma'siyati. Adapun pelaku maksiat, maka dia mengakui dosanya. Ini beda dengan ahli bid'ah. Perbedaan mendasar antara pelaku maksiat dan pelaku bid'ah. Pelaku maksiat dia mengakui dosa, wa yatlubu doa, dan meminta doa untuk diampuni, meminta doa untuk diberi taufik agar bisa meninggalkannya. Dan yakhjalu min maksiati, dia merasa malu dari apa kemaksiatan yang dia lakukan. Baik, makanya sangat jelas perbedaan antara ahli bidah dan pelaku maksiat. Fal mubtadi'u tanqalibu 'indahu al-haqa'iq kama tanqalibu 'inda al-yahud. Sehingga ahli bidah, hakikat-hakikat perkara itu terbolak-balik pada diri mereka, sebagaimana terbolak-baliknya perkara pada orang-orang Yahudi. Kama akhbar Allah azza wa jalla anhum fi kitabih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang mereka di dalam kitabnya. Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Maka datang kepada mereka suatu kitab dari sisi Allah membenarkan apa-apa yang ada bersama mereka dari Alkitab, dan sebelumnya mereka banyak yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, maksudnya mengancam orang-orang kafir bahwasanya nanti akan keluar nabi sehingga kami akan memerangi kalian bersama dia. Namun tatkala datang nabi tersebut dengan ciri-ciri yang mereka telah mengetahui, malah mereka kufur. Jadi apa? Perkaranya terbolak-balik. Awalnya berharap, ketika datang malah dia meninggalkannya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang kafir. Fatanqalibu haqa'iqu 'inda ahli bidah fayarana al-batila haqqan, sehingga hakikat itu terbolak-balik di sisi ahli bidah. Mereka melihat kebatilan itu kebenaran, dan sebaliknya yang benar dianggap batil. Kama fi qissati qatli Ali radhiyallahu anhu, seperti pada kisah pembunuhan Ali radhiyallahu anhu. Faqala Imran bin Hittan, Imran bin Hittan mengatakan, padahal awalnya dia ahli sunnah, tapi tatkala telah terjatuh dalam pemikiran bid'ah, pemikiran khawarij, perkataannya berubah. Pembunuh Ali harusnya dia membenci, membunuh sahabat, tapi malah dia puji. Perhatikan, Imran bin Hittan yamdahu Ibnu Muljim qatili Ali, memuji Ibnu Muljim, pembunuh Ali radhiyallahu anhu. Ba'da an qalabat indahu al-haqa'iq, setelah
Nah, hakikat itu terbalik pada dirinya. Falam yanzur ila qatli nafsin mu'minah wala annahu habibullah, sehingga dia sudah tidak melihat lagi tentang hukum membunuh jiwa seorang mukmin, bahkan tidak melihat lagi tentang apa hukum Ibnu Muljim ini yang membunuh orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Telah datang nas, ya tidak? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Baik, lau iyyanna ra'yata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu." Aku akan berikan bendera besok pada seorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya mencintai dia. Semua para sahabat berharap saat itu agar besok dia adalah orang yang diberi bendera oleh Nabi, bendera kepemimpinan dalam perang. Dan ternyata pagi harinya yang diberi bendera kepemimpinan tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, menunjukkan beliau dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tapi Khawarij ini Muljim membunuhnya, dan ternyata malah dipuji oleh Imran bin Hittan. Hakikatnya sudah terbalik. Wala annahu sihru nabiyyin ummah wa kullu dhalika a'radu anhu famadaha qatilan. Dan dia sudah tidak akan melihat lagi hakikat bahwasanya yang dibunuh itu adalah sihir. Yaitu apa? Menantu dari Nabi umat ini, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua itu dia berpaling darinya. Dia malah memuji pembunuhnya. Faqala ya darbata min taqiyyin ma arada biha illa liyablugha 'inda dzil 'arsy ridwana. Inni la adhkuruhu yawman fa ahsibuhu awfal bariyati 'indallahi mizana. Lihat, subhanallah. Ini perkataan dari seorang yang awalnya ahli sunnah, kan? Tidak menyangka kalau seorang sunni tidak mampu untuk mengucapkan ini. Tapi tatkala telah menjadi ahli bidah, seperti ini yang perlu lihat. Ya darbata min taqiyyin ma arada biha. Oh sungguh, pukulan sabetan pedang dari seorang yang bertakwa. Tidaklah dia menginginkan dengan sabetan atau dengan tusukan tersebut illa liyablugha 'inda dzil 'arsy ridwana, kecuali untuk mencapai keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, pemilik 'arsy. Membunuh Ali dengan niatan semata-mata mencari keridhaan Allah. Ahli bidah menyangka itu ibadah. Inilah azkuruhu yauman fa'ahsibuhu. Sesungguhnya aku mengingat pada suatu hari, kemudian aku menyangka dia itu, yaitu Ibnu Muljim, awfal bariyati indallahi mizana, yaitu manusia yang paling sempurna timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kenapa muncul kalimat seperti ini? Karena sudah terbalik timbangan dia. Sudah terpengaruh bid'ah. Maka hati-hati ya, Pak. Jangan merasa aman dengan dengan pemahaman kita. Jangan merasa aman dengan ilmu yang kita miliki. Imran bin Hittan asalnya bukan seorang ahli sunnah biasa saja, tapi dia seorang perawi hadis. Tapi ternyata berubah 180 derajat dikarenakan menikahi seorang wanita Khawarijiyah, wanita Khawarij. Fahakadha ashabul bid'ah, maka demikianlah para pelaku kebid'ahan. Yaqumuna amaman nas wa yuhadzirun wa kullu dzalika tabajjuhan ala ma hum alaihi. Dia berdiri di hadapan manusia menyampaikan pidato, semua itu sebagai bentuk kebanggaan atas apa yang mereka berada di atasnya.
Hada wa fi kitab Ibn Wattah al-bidah wan nahyu anha wa usul ahli sunnah lil-lalikai wa syari'ah lil-ajuri. Fa kullu hadhihi al-masalih tadullu 'ala al-maqsud min anna al-mubtadi'ah ad-darru wa asyarru sabila. Ini penjelasannya, bahwasanya ahli bidah lebih parah daripada para pemaksiat. Dan dalam kitab-kitab para ulama terdahulu pun seperti Ibn Wattah dalam kitab Bidah wan Nahyi anha, juga usul ahli sunnah yaitu syarah i'tiqad Imam Al-Likai rahimahullah, juga Asy-Syari'ah yang dikarang Al-Ajuri rahimahullah. Semua sumber-sumber ini dan yang lainnya menunjukkan atas maksud yang sama, yaitu bahwasanya pelaku kebidahan atau ahli bidah lebih bermadarat dan lebih buruk jalan yang dia tempuh daripada pelaku maksiat. Nah, qala walana ibrah bil khalifatil ma'mun. Dan bagi kita ada pelajaran tentang apa? Khalifah al-ma'mun. Al-ma'mun seorang khalifah yang memiliki semangat belajar, memiliki semangat dari sisi keilmuan, tapi tidak mendapatkan taufik. Karena semangatnya dia perintahkan para ahlinya saat itu untuk menerjemahkan kitab-kitab kitab-kitab Yunani sampai semangat membaca, tapi tidak muwafaq. Karena sunniyan, asalnya dia seorang sunni. Falamma jalasa mubtadi'ah minal mu'tazilah inharafa 'ani sunnah wa sara mu'adiyan li ahliha. Maka tatkala dia duduk dengan ahli bidah, mengarahkan dia untuk membaca kitab-kitab filsafat, dan mengarahkan dia untuk lebih mengedepankan akal. Duduk dengan ahli bidah dari kalangan mu'tazilah, akhirnya dia menyimpang dari jalan sunnah dan akhirnya menjadi musuh bagi pengemban sunnah. Baik. Akhirnya apa? Dia khalifah awal khalifillah yang kemudian menjadikan madhab Mu'tazilah sebagai madhab dasar dalam kekhilafahan. Dan dia awal yang menguji kaum ini tentang permasalahan apakah Al-Quran itu kalamullah atau makhluk. Dan dia pula yang awal pertama kali menyakiti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Menguji para ulama di zaman itu. Kalau yang tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk, mendapatkan hukuman. Cuma Imam Ahmad afalifillah ketika dipanggil pertama kali, fitnah semakin membesar dan dia dipanggil untuk menemui makmun dalam keadaan tentunya sebagai seorang narapidana, bukan sebagai seorang imam yang dihormati. Dia berdoa untuk agar Allah Subhanahu wa taala tidak mempertemukan dia dengan wajah makmun. Ini belum sempat sampai di kerajaannya, makmun sudah meninggal. Jadi tidak sempat bertemu dengan makmun. Cuman masih bertemu dengan dengan dua khalifah setelahnya yang juga mewarisi kesesatannya makmun. Siapa itu? Yang kedua, setelah makmun siapa khalifah yang juga menyebarkan keyakinan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Karena kita lewati dulu. Siapa? Arif. Al-Mu'tasim billah. Kemudian setelah itu yang ketiga siapa Umar? Biasanya kalau cerita apa? Al-Wathiq. Jadi Ma'mun, Mu'tasim dan Wathiq. Ini tiga kurun kekhilafahan al-Khalifillah yang menjadikan doktrin utama kekhilafahannya bahwasanya Al-Quran itu makhluk.
Dan manusia diuji pada saat itu dengan apa? Dengan masalah ini. Dan alhamdulillah dalam melalui 3 kurun kekhilafahan itu Imam Ahmad kokoh di atas sunnah. Sehingga ketika berganti pada Khalifah Al-Mutawakkil, akhirnya Allah Subhanahu wa taala singkap fitnah tersebut, terangkat ujian yang menimpa ahli sunnah, karena Mutawakkil kemudian apa? Membebaskan Imam Ahmad dan kembali kepada manhaj ahli sunnah dalam masalah tersebut. Meyakini bahwasanya Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Baik. Qala fi tarjamati Abdullah ibni Nujayh al-Makki. Qala Ibnu al-Madini kana yara al-i'tizal. Wa qala Ahmad rahimahullah afsaduhu bi akharatin. Wa kana jalasa Amr bin Ubayd. Abdullah bin Nujayh al-Makki. Ibnu Madini mengatakan adalah dulu dia berpemahaman Mu'tazilah. Apa sebabnya? Imam Ahmad katakan dalam biografinya, mereka telah merusak Abdullah al-Makki ini di akhir kehidupannya. Wala'iyadzubillah. Maka jangan sampai seorang di akhir-akhir kehidupannya malah menyimpang, padahal dia hiasi semenjak awal-awal kemudaannya dengan sunnah. Tentunya ini su'ul khatimah. Di akhir kehidupannya mereka merusaknya, dan adalah sebabnya dia duduk-duduk dengan Amr bin Ubayd. Amr bin Ubayd seorang apa? Gembong Mu'tazilah. Dan jangan dikira orang-orang seperti itu afanillah dan pintar. Mereka lihai dalam menyusun kata, manis dalam apa? Berbicara, sehingga banyak mengelabui manusia. Tapi tarjamati Dawud Ibn al-Muhabbar, qala Ibnu Ma'in rahimahullah ta'ala, ma zala ma'rufan bil hadith thumma tarakahu wa sahiba qauman minal Mu'tazilah fa'afsaduhu wa huwa thiqah. Yahya bin Ma'in, Imam Syarh wa Ta'dil, mengatakan senantiasa dia dikenal dengan apa? Dengan hadis, yaitu bergelut dengan ilmu hadis, kemudian dia meninggalkannya. Meninggalkannya dan berteman dengan kaum dari kalangan Mu'tazilah, kemudian mereka merusaknya dalam keadaan asalnya dia seorang thiqah. Asalnya seorang thiqah, tapi kemudian dirusak oleh temannya karena dia berteman dengan Mu'tazilah. Wal'iyadzubillah. Baik. Maka fa'aqulu kama qala al-'alimul khabir subhanahu wa ta'ala fa'tabiru ya ulil absar. Nah, aku katakan sebagaimana dikatakan oleh Al-Alimul Khabir, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mengambil pelajaran. Fa'tabiru, ambillah ibrah, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki mata hati yang hidup. Nah, memiliki pandangan yang jernih. Ambil pelajaran dari mereka-mereka yang rusak keistiqomahannya, rusak agamanya, akhwanillah, dikarenakan apa? Duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Faqala subhanahu wa ta'ala, fattaqullah ya ulil albabil ladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Maka bertakwalah wahai ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal pikiran sehat, orang-orang yang beriman. Sungguh telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kalian apa? Dzikra, peringatan. Sudah ada peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diingatkan. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa ya subhanallah, na'udzu billahi minal hauli ba'dal qaul. Fa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Wa jannibna al-fitnah ma dhahara minha wa ma batan warzuqna khatimatan hasanah. Dan sungguhnya kita itu milik Allah, dan sungguhnya kita semua akan kembali kepadanya. Dan subhanallah, maha suci Allah,
dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari tertimpa kecelakaan, jatuh dalam penyimpangan setelah seorang di atas keistiqomahan. Al-haur ba'dal qaur. Al-haur yaitu apa? Kecelakaan dan penyimpangan. Ba'dal qaur yaitu setelah kondisi dia bagus, kondisi di atas nikmat, kondisi di atas istiqomah. Ini juga doa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal qaur. Fayanqalibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana ala dinik, kokohkanlah hati-hati kami di atas agama. Karena fitnah yang kami fillah terus-menerus datang. Kalau seorang tidak diberi kekokohan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat rentan dia akan terjatuh dalam berbagai macam kebinasaan. Dan kami mohon kepadamu ya Allah untuk dijauhkan dari fitnah-fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Warzuqna khawatimatan hasanah, dan berikan rezeki kepada kami husnul khawatimah. Baik. Ini pembahasan tentang bahayanya ahli bidah dan parahnya ahli bidah daripada pelaku maksiat. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah wa salam. Nafsi bihadza wa alhamdulillah.